Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan pertama diambilkan dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian pembacaannya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari
Bacaan yang kedua diambil dari surat Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 23. Demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Lukas 24, ayatnya yang ke-54 sampai yang ke-53. Demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Injil.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah puisi demikian. Tiada akhir. Kala itu ada sebuah cerita di baris pertama. Disambut suka duka berpuncak di baris kedua. Semua menghidupi suasana di baris ketiga. Tapi lalu berakhir sudah. Kembali ke baris pertama. Dalam proses cerita selalu ada awal dan selalu ada akhir. Namun kehidupan tentu saja tidak demikian. Perjalanan hidup begitu panjang, bahkan melebihi umur manusia. Keengganan untuk setia menjalani perjalanan cerita selalu berbanding terbalik dengan keinginan untuk tahu akhir cerita. Nah, selama cerita belum berakhir, selalu ada ruang terbuka untuk berubah. Peran berganti, suasana berubah, dan juga akhir yang berbeda. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bisa jadi akhir pahit, di mana para murid dianggap orang yang kalah. Namun sebagaimana hidup, selalu tersedia cerita selanjutnya. Nyatanya peran para murid berubah. Dari nelayan menjadi rasul, dari orang-orang terbuang menjadi martir suci, dari orang-orang biasa menjadi tokoh-tokoh zaman. Suasana kesedihan pun berubah menjadi sukacita. Jadi selama cerita belum berakhir, masih ada jalan bagi kita untuk merenda cerita yang baru, episode selanjutnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di salah satu televisi swasta, ketika acara kartun, dan itu jamnya sudah habis, biasanya lalu ada cuplian-cuplian yang ditulisi episode selanjutnya. Nah, kalau sudah ada begitu, tentunya anak-anak yang nonton kartun itu sudah berpengharapan. Wah, walaupun ceritanya ini terputus atau wah kok sudah selesai, tapi besok masih ada episode selanjutnya. Masih ada yang bisa ditonton besok pada jam yang sama. Nah, bicara tentang episode selanjutnya, kalau kita melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini juga bisa menjadi semacam penanda seperti itu. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menjadi penutup satu episode, tetapi juga menjadi awal dari episode yang baru. Episode Allah yang berkarya sebagai manusia di dunia ini sudah selesai. Yesus naik ke surga. Tetapi masih ada episode-episode selanjutnya yang tentu tidak kalah seru. Para murid sudah diberitahu mereka akan menerima kuasa, mereka akan menjadi saksi. Dan kita sudah membacanya. Kita sudah punya kesaksian itu. Alkitab mencatatnya. Kisah para rasul menceritakan proses para rasul itu menerima kuasa, melakukan karya mereka. Kitab-kitab Injil sebenarnya juga bagian dari proses mereka bersaksi setelah menerima kuasa itu. Bahkan kalau tadi kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita bisa melihat bahwa karya Allah itu masih dilanjutkan melalui karya kasih yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Jadi kisah ini belum berakhir. Kisah karya Allah ini belum berakhir. Kisah
karya Allah di tengah sejarah manusia ini belum berakhir. Dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam kondisi kehidupan yang kita jalani, ya selalu begitu. Selalu ada semacam episode-episode yang berjalan. Selalu ada sesuatu yang menunjukkan ini sudah berakhir, tapi ya belum berakhir. Masih ada lanjutannya. Dan ketika kita bicara tentang karya kasih Allah, betul, karya kasih Allah ini belum berakhir. Dia masih terus berkarya. Teranyam dalam sejarah kehidupan manusia. Dia masih terus menuliskan kisah kasihnya dengan dunia ini. Dia masih terus melanjutkan karya perbuatannya. Dan dengan demikian, kita yang ada di dunia ini, kita yang ada di dalam sejarah kehidupan manusia ini, juga menjadi bagian dari kisah yang belum berakhir ini. Kita melihat sekarang, pintu-pintu gereja tertutup, bahkan terkunci, karena tidak ada ibadah di gedung gereja. Namun apakah kisah gereja berhenti? Sudah berakhir? Tidak. Kisah gereja terus berlanjut, belum berakhir. Kisah gereja memasuki episode yang baru ketika gereja ini bertumbuh di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan kecil-kecil antar beberapa keluarga yang berdekatan. Gereja belum berakhir. Kini tidak ada lagi pertemuan-pertemuan dalam jumlah banyak. Tak ada pelatihan paduan suara, tidak ada PA, tidak ada persekutuan doa, peston dan lain sebagainya. Senam bersama saja tidak ada. Lalu apakah persekutuan berakhir? Apakah kisah persekutuan gereja koinonia berakhir? Tidak. Persekutuan itu terus berlanjut ketika seluruh warga gereja saling mendoakan, saling menguatkan. Ketika gereja kemudian beraksi dalam tindakan-tindakan sosial yang itu menolong warga gereja, warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan karena terdampak wabah ini secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan untuk memenuhi perjalanan kehidupan selanjutnya. Persekutuan gereja masuk episode yang baru ketika gereja mulai lebih lagi saling memikirkan kehidupan satu dengan yang lain. Kehidupan keluarga juga begitu. Di tengah masa hari raya ini, di tengah liburan ini, keluarga-keluarga banyak yang tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul. Apalagi masa lebaran, mungkin banyak yang biasa bersilaturahmi keluarga besar. Tapi kali ini tidak bisa. Apakah kehidupan keluarga lalu berakhir? Apakah kisah keluarga kita lalu berakhir di sini? Tidak. Keluarga kita masih punya cerita panjang. Masih ada episode-episode selanjutnya. Masih ada episode ketika anggota keluarga yang tidak bisa berjumpa saling mendoakan, saling menopang dengan menelepon atau mengirim pesan menanyakan kabar, saling mengirim ucapan selamat, saling mengirim mungkin hadiah-hadiah yang selama ini tidak terpikirkan atau apapun bentuknya. Bahkan juga kesetiaan ketika antar pasangan suami istri, orang tua dan anak tidak bisa saling bersama setia untuk menjaga keutuhan keluarga. Kisah keluarga kita belum berakhir. Masih ada episode selanjutnya. Begitu juga nanti kelak ketika wabah ini sudah berakhir, kita masuk episode selanjutnya juga.
Tetap saja kisah gereja dan kisah keluarga kita belum berakhir. Gereja harus bergerak lagi, bangun lagi untuk kemudian menghidupi lagi ibadah-ibadah di gedung gereja. Persekutuan-persekutuan dalam bentuk perjumpaan-perjumpaan. Dan keluarga-keluarga harus mulai lagi kehidupan dengan kebiasaan-kebiasaan yang demikian saudara-saudara, kalau kita perhatikan, selama dunia ini masih berputar, selama sejarah kehidupan ini masih berjalan, selama sejarah manusia masih berlangsung, kisah kasih Allah belum berakhir. Kisah Allah belum berakhir. Kisah kita juga belum berakhir. Maka mari kita siap sedia, kita siap untuk menjadi mitra karya Allah dalam mencurahkan kasih-Nya untuk dunia ini. Mari kita siap untuk ikut andil di dalam kisah kasih Allah yang belum berakhir ini. Dan kita juga mewujudkan kisah yang belum berakhir. Amin.